Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam kelompok kami warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan tentang perkembangan Laufim saat ini dan masa depan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farosi dengan NIM 13119000331. Table of content. Yang pertama ada sejarah Laufim di Indonesia, yang kedua ada perkembangan Laufim saat ini, dan ketiga perkembangan Laufim di masa yang akan datang, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama sejarah Laufim di Indonesia. Sejarah Laufim pada 1960-an, kantor Ali Budiaryo Nugroho Reksodi Putro tercatat sebagai kantor advokat modern pertama yang berdiri di Indonesia, yakni tahun 1967. Kemudian pada tahun 1980-an, generasi kedua adalah momen di mana Laufim modern mulai memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, termasuk internet. Kemudian pada tahun 2000-an, masuk Laufim asing menjadi cobaan tersendiri bagi Laufim pada generasi ini. Perubahan yang konstan dan tantangan baru yang lahir dari perubahan tersebut membuat lapangan bermain bagi kantor dari berbagai generasi menjadi tidak terlalu berbeda. Next. Generasi pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing memiliki pengaruh cukup besar dalam mendorong lahirnya law frame modern di Indonesia. Kantor Ali Budiharjo Nugroho Reksodi Putro ABNR tercatat sebagai kantor advokat modern pertama yang berdiri di Indonesia, yakni tahun 1967. Kantor ini didirikan oleh Ali Budiarjo bersama Marjono Reksodi Putro yang baru pulang studi dari Amerika Serikat. Klien pertama mereka adalah perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. 2 tahun berselang, kantor Adnan Buyung Nation and Accessory ABNA berdiri, lalu disusul dengan kantor Del Juzar and Partner yang didirikan oleh Delma Juzar 1970 dan Mohtar Karwin Komar MKK yang didirikan oleh Mohtar Kusuma Madja. Pada awal pendiriannya, MKK sempat bekerja sama dengan kantor advokat asing asal Amerika Serikat yang sudah memiliki kantor di Bangkok, Thailand, Kirkland and Associates. Saat itu, pengaruh Amerika Serikat dalam kebangkitan ekonomi Indonesia begitu kuat yang ditandai dengan masuknya program-program bantuan seperti Ford Foundation. Generasi kedua berlangsung sekitar pertengahan 1980-an. Generasi kedua adalah momen di mana Laufim modern mulai memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, termasuk internet. Sejak akhir 80-an, banyak dari kantor-kantor tersebut mulai menggunakan komputer personal untuk masing-masing advokat yang terhubung melalui jaringan. Umumnya dimulai dengan komputer rakitan yang terhubung melalui jaringan peer-to-peer. Selanjutnya, dengan beroperasinya penyedia jasa internet pada awal 90-an, email dan jaringan dengan server khusus pun mulai digunakan. Yang menarik, kebanyakan Laufim yang hadir pada era generasi kedua lahir dari rahim kantor ABNA. Mereka adalah Lubis Jenny Surowijoyo dalam kurung LJS pada 85, Hadi Putranto Hadinoto dan partner, dan lain sebagainya. Next.
generasi ketiga, dan seterusnya. Kelahiran generasi ketiga dimulai sejak awal periode 190-an. Fakta menarik yang muncul adalah beberapa law firm yang embrionya berasal dari ABNA seperti LGS dan HHP turut mendorong lahirnya law firm. Firm baru di awal 2000-an dari segi tantangan generasi ketiga dan selanjutnya menghadapi medan yang relatif berbeda. Law firm pada generasi ini mengalami boom ekonomi pada awal 1990-an. Krisis ekonomi pada awal 1998, kemudian sampai kembali ke boom ekonomi kedua yang diawali dengan naiknya harga komoditas tambang dan minyak. Kondisi ekonomi Indonesia disertai dengan tantangan lain seperti masuknya law firm asing menjadi cobaan tersendiri bagi law firm pada generasi ini. Perubahan yang konstan dan tantangan baru yang lahir dari perubahan tersebut membuat lapangan bermain bagi kantor dari berbagai generasi menjadi tidak terlalu berbeda. Next. Benang merah persamaan antara law firm modern generasi pertama dan generasi kedua adalah mayoritas law firm memiliki partner mitra lebih dari satu orang. Pola kemitraan dalam law firm ternyata mampu bertahan hingga zaman sekarang. Next. Perkembangan law firm di era saat ini. Next. Perkembangan law firm saat ini, pandemi membawa dampak yang sangat banyak segi bagi semua profesi, tidak luput juga mengaruhi profesi advokat. Kondisi pandemi juga mempengaruhi kinerja firma hukum. Ada beberapa tantangan bagaimana firma hukum dapat bertahan di tengah pandemi dan langkah apa saja yang harus dilakukan agar terus bertahan dan berjalan di era persaingan yang semakin ketat ini. Apa sebaiknya firma hukum saling berkompetisi atau berkolaborasi? Next. Saya lanjut ya. Ya, langsung aja, langsung. Maaf nggak bisa on cam ya teman-teman. Untuk itu firma harus tahu perkembangan teknologi dan sosial media dalam upaya pengembangan. Contohnya membuat portofolio kerja di LinkedIn klien dapat melihat kinerja law firm dan lawyers yang ada di dalamnya dan Instagram untuk mempromosikan dan mengupdate kegiatan firma hukum tersebut agar suatu law firm bisa tetap survive di era new normal ini. Diperlukan setidaknya 3 hal berikut. 1. Growth mindset. Kita harus mau siap beradaptasi dengan perubahan dengan kondisi baru new normal. 2. Planning. Preparing and executing. Nomor 3, commitment to development. Next. Lanjut orang lain. Report on the state of legal market. Kinerja kantor hukum diperkirakan membaik. Georgetown Law dan Thomson Reuters Institute baru saja merilis laporan mengenai kondisi industri jasa hukum pada tahun 2021. Laporan tersebut menerangkan pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perubahan cara kerja kantor hukum saat memasuki new normal atau kebiasaan baru. Laporan tersebut juga memuat bahwa meski menghadapi tantangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ternyata sebagian besar kantor hukum besar mampu beradaptasi saat pandemi COVID-19.
Sebagian besar firma yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan ini dengan pencapaian luar biasa adalah berkat inovasi dan daya tahan dari firma hukum tersebut, dan juga kemampuan para pimpinannya. Selain itu, Jones juga menambahkan pandemi COVID-19 membuka wawasan masyarakat mengenai cara baru dalam memberi layanan hukum. Hasil dari peralihan tiba-tiba bekerja dari rumah, interaksi jarak jauh dengan staf pendukung dan klien serta tidak perlu lagi hadir di ruang sidang untuk persidangan, mungkin saja perubahan yang luas sehingga menghasilkan layanan hukum lebih efisien dan dapat diprediksi dan hemat biaya. Perkembangan law firm di era yang akan datang. Next, Mas. Gelombang perubahan itu selalu mengejutkan. Setelah kita melewati tren yang begitu panjang, tiba-tiba kita menghadapi perubahan yang berbeda sama sekali polanya. Seperti gini, dunia memasuki era disrupsi. Bagi yang tidak siap, disrupsi seperti tsunami yang menjungkir balikan apa saja, bahkan sejumlah bisnis raksasa yang tidak inovatif. Merespon alam disrupsi tersebut, para praktisi hukum pun berkumpul dalam TEDxLaw Fest 2018. Kecemasan mereka adalah suatu saat para pihak yang berperkara mungkin tidak lagi membutuhkan advokat, notaris, dan konsultan hukum sebagai penyedia jasa layanan hukum. Pengguna jasa hukum mulai dari konsultasi hukum, pembuatan kontrak bisnis, hingga beracara dalam perkara di pengadilan bisa memilih beragam kecerdasan buatan yang mulai marak dikembangkan. Next. Jika sebelumnya pendapat dan nasihat hukum terasa rumit bagi banyak orang awam, sehingga kehadiran konsultan hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang berurusan dengan hukum, kini telah tersedia kecerdasan buatan yang menyediakan segala data, regulasi, jurisprudensi, sehingga orang-orang yang berperkara tidak perlu konsultasi dengan datang ke kantor hukum. Cukup klik artificial intelligence untuk memperoleh informasi dan opini atas masalah hukum. Tersedia pula kecerdasan buatan yang mampu menyusun rancangan kontrak lengkap cukup dengan memproses input data, syarat, dan ketentuan. Para pihak dapat menyusun kontrak itu secara mandiri. Sejumlah advokat, misalnya TM Lutfi Yazid, advokat yang berkantor di Jakarta, melihat disrupsi di bidang hukum dengan hadirnya mesin kecerdasan buatan sebagai ancaman sekaligus juga peluang bagi yang mampu melakukan inovasi. Sementara Nur Saifur Rauf, advokat yang berkantor di Kota Malang, melihat kemunculan mesin kecerdasan bukan menggantikan advokat manusia, melainkan justru membantu pekerjaan para praktisi hukum sehingga lebih akurat dan lebih cepat. Sedangkan advokat Burhanuddin yang berkantor di Mataram lebih mencemaskan hadirnya mesin kecerdasan buatan yang memprediksikan dalam waktu yang tidak lama mengambil alih sebagian pekerjaan para praktisi hukum. Memanfaatkan kecerdasan AI untuk menyelesaikan perkara hukum. Artificial intelligence bagi para advokat mungkin dianggap ancaman, namun bagi yang mengambil peluang dan memanfaatkan AI sebagai alat bantu menyelesaikan perkara hukum, AI merupakan sebuah inovasi yang
dinanti-nantikan. Seorang advokat dapat mengulas permasalahan klien menggunakan prediksi analisis berdasarkan AI dari big data yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien dan akurat hingga mencari keterkaitan perkara dengan ketentuan hukum dan putusan yang pernah ada sebelumnya. Teknologi versus nurani. Teknologi mungkin saja dapat menyelesaikan masalah secara cepat, akurat, dan hemat. Tetapi teknologi tidak dapat melawan nurani untuk menilai keadilan sebuah hukum. Maka dari itu teknologi tidak bisa menggantikan sepenuhnya fungsi advokat. Di tengah kebangkitan mesin kecerdasan buatan, penanda yang membedakan antara manusia dengan robot adalah manusia mempunyai hati nurani yang hingga sekarang belum mampu digantikan oleh mesin kecerdasan buatan. Dengan konstruksi hukum seperti ini, kedudukan profesi manusia didudukan lebih tinggi dibanding mesin. Kecerdasan karena menyadari kemampuan mesin kecerdasan terbatas hanya memberikan kepastian hukum. Tugas selanjutnya diperlukan peran profesi hukum manusia yang mencari dan menemukan keadilan yang hidup di masyarakat guna mendekatkan hukum pada keadilan secara bijaksana. Next, Mas. Kesimpulan. Di era digital, teknologi yang lebih canggih akan menggantikan sesuatu yang bersifat teknologi pula. Maka profesi hukum yang cara berhukum mekanisnya atau mirip bekerja dengan teknologi akan digantikan oleh mesin kecerdasan buatan yang tingkat akurasi dan kepastian hukumnya lebih tinggi dibanding dengan kemampuan profesi hukum manusia. Performa mesin kecerdasan buatan terbukti mampu lebih cepat dan akurat dibandingkan profesi hukum manusia dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum. Tentu bukan berarti ia langsung dapat mengganti semua peran profesi hukum manusia. Mesin kecerdasan sebatas memberikan kepastian hukum, sementara dalam kasus hukum tertentu, syarat pergulatan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan bukan soal algoritma, melainkan lebih pada hati nurani. Kepekaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan perspektif kritis akan realitas. Tegasnya, untuk mendekatkan hukum pada keadilan, diperlukan profesi hukum manusia yang berintegritas dan mempunyai kecerdasan nurani. Seorang advokat tidak akan tergantikan dengan teknologi, karena robot tidak bisa menilai keadilan. Disitulah peran seorang advokat datang. Menilai keadilan dan teknologi membantu pekerjaan advokat. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8 tentang perkembangan law firm saat ini dan masa depan. Terima kasih.